Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan di Irfan Media. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel saya Irfan Media. Jangan lupa kunjungi websitenya juga di irfan.com. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai jenis penelitian kualitatif. Apa saja sih jenis penelitian kualitatif dan bagaimana cara untuk memilih jenis penelitian kualitatif tersebut ketika Anda akan melakukan penelitian. Yang pertama, sebelum kita ngobrolin tentang jenis penelitian kualitatif, saya terinspirasi dari kalimat ini. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, ikatlah ilmu dengan mengamalkannya. Artinya adalah ketika Anda mendapatkan ilmu, jika memang ini ilmu yang bermanfaat, yang memang ini bisa digunakan untuk upgrade diri, silahkan kalian catat dan juga diamalkan. Artinya ketika Anda mungkin sedang dalam proses penelitian, entah itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun menuliskan penelitian dalam artikel ilmiah, silahkan menggunakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif ini. Jika memang ada saran ataupun kritik, silahkan langsung komen di bagian bawah. Yang pertama, akan kita ulas dulu sekilas mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang empiris, di mana datanya tidak dalam bentuk angka. Jadi, yang membedakan kelihatan banget dari kuantitatif dan kualitatif adalah bentuk datanya. Kalau data di penelitian kuantitatif itu angka dan nanti analisisnya adalah statistik. Tetapi ketika di kualitatif, bentuk datanya adalah kata-kata dan nanti analisisnya adalah bagaimana peneliti itu menginterpretasi hasil dari data yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah fokusnya adalah dari berbagai metode yang melibatkan pendekatan secara naturalistik, secara alamiah, dan interpretatif terhadap pokok bahasannya. Jadi tergantung nanti variabel yang akan dikaji. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif itu mempelajari berbagai hal secara alami, mencoba untuk memahami lebih dalam, dan juga menafsirkan fenomena dalam istilah makna yang dibawa orang kepadanya. Jadi, penelitian kualitatif itu seperti cari jodoh ya. Jadi, cari jodoh itu kan harus mengenal secara mendalam. Subjeknya satu, mengenal secara mendalam, dan nanti kita bisa menginterpretasikan subjek tersebut. Oh, subjek ini profilnya seperti ini atau karakteristiknya seperti ini. Ya, semuanya kita harus bisa mendeskripsikan, harus bisa menyampaikan kembali mengenai subjek yang kita bahas. Deskripsi kualitatif dapat memainkan peran dalam menyarankan kemungkinan hubungan sebab akibat dan juga proses yang dinamis. Ya. Jadi ini adalah bentuk suatu saran. Oh, mungkin ada hubungannya nih A dengan B. Nah, nanti akan mungkin ditindaklanjuti di penelitian kuantitatif ataupun yang lain. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif itu memungkinkan adanya ambiguitas ataupun juga kontradiksi dalam data. Hal ini jelas ya, salah satu cerminan dari realitas sosial kita. Jadi, karena apa? Yang namanya interpretasi dari setiap individu itu pasti tidak bisa diterima oleh setiap orang. Contoh, kasus corona ini. Kasus corona, khususnya di DIY, ada sekitar 2.000 yang positif dari 12.000 yang sudah ada indikasi
Nah, ternyata 2000 yang positif. Dari 2000 sekian yang positif itu ada 50 satuan yang meninggal. Dan yang lebih menarik adalah persentase kesembuhan itu mencapai 72%. Dan yang meninggal itu ya kurang dari 5%. Nah, yang di highlight di berita bahkan secara nasional itu adalah kengerian virus corona, kematiannya dan sebagainya. Kenapa kok yang nggak di highlight itu adalah kesembuhan dari virus corona? Ini loh banyak yang sembuh. Ya karena memang sudut pandang dari setiap penulis itu berbeda. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana sih membedakan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kualitatif itu lebih ke kata-kata, pemaknaan. Tapi kalau di kuantitatif itu lebih ke angka, data statistik, uji statistik, hipotesis. Di kuantitatif itu nanti hasilnya adalah bisa menggeneralisasi dari populasi tersebut. Tetapi kalau di kualitatif nggak bisa. Hanya berlaku di subjek tersebut. Ataupun kalaupun dipaksa untuk menggeneralisasi, maka harus sesuai dengan karakteristik subjek. Nggak boleh tidak. Nah, sehingga kualitatif itu lebih ke subjektivitas, sedangkan kuantitatif itu lebih objektif. Nah, di kualitatif itu memberikan kita makna, sedangkan di kuantitatif itu lebih menguji hubungan sebab akibat. Jelas ya, kalau di kualitatif itu bagaimana kita mengeksplorasi suatu fenomena ataupun kasus tertentu ataupun mungkin sejarah ya ataupun subjek tertentu. Tetapi kalau di kuantitatif itu adalah menguji teori ataupun menguji hubungan sebab akibat. Karakteristiknya kalau di kualitatif itu induktif, kalau di kuantitatif deduktif. Kualitatif itu berdasarkan interpretasi peneliti, sedangkan kuantitatif itu lebih ke instrumennya. Kekuatan instrumen itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kualitatif itu pemilihannya biasanya secara purposif, sedangkan kuantitatif itu ya, ada random sampling, ada banyak hal. Tapi kalau di kualitatif itu lebih ke purposif ataupun snowball, biasanya seperti itu. Kemudian keunikan di kualitatif itu lebih ke mengarah ke sesuatu yang unik, yang fenomenal, yang luar biasa. Tetapi kalau di kuantitatif itu lebih ke bagaimana akan menggeneralisasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis penelitian kualitatif. Apa saja dan bagaimana karakteristiknya? Mari kita lihat. Itu ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, historis, dan grounded theory. Mungkin ada yang bertanya, mengapa di slide itu tidak ada kalau deskriptif, eksploratif? Nah, yang mungkin sering Anda gunakan ataupun yang sering Anda dengar. Menurut hemat saya, karakteristik penelitian kualitatif itu adalah secara deskriptif dan juga eksploratif. Jadi apapun bentuk penelitian, apapun bentuk jenis penelitian kualitatif itu pasti memakai dua itu. Iya deskriptif, ya eksploratif. Fenomenologi ya jelas akan mendeskripsikan suatu fenomena.
mengeksplorasi fenomena, etnografi juga, studi kasus juga, historis juga, grounded teori, semuanya sama. Sehingga saya menuliskan ya kelima jenis ini. Yang pertama, fenomenologi. Dari namanya saja sudah jelas berasal dari fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada, meneliti keunikan dari situasi tertentu, nah, ataupun realitas sosial atau keadaan individu tersebut. Nah, pengembangan pertanyaannya yang biasanya adalah apa sih yang ditunjukkan oleh keberadaan pengalaman tentang fenomena yang akan dieksplorasi. Contohnya ini adalah ada fenomena masyarakat Baduy di sana yang mungkin di sana menggunakan beberapa peralatan yang klasik yang itu tidak dapat ditemui di tempat lain, ataupun juga menggunakan konsep-konsep matematika yang mereka sebenarnya nggak pernah belajar matematika. Nah, itu fenomena. Kok bisa ya dia bisa berpikiran ala matematika, tetapi dia nggak pernah belajar matematika. Selanjutnya adalah metode. Sebetulnya di metode penelitian kasus fenomenologi ini tidak ada langkah yang secara pasti. Nah, ini tergantung dari peneliti lebih banyak, karena ya fenomena itu kan sesuatu yang insidental, yang sesuatu hal yang wow. Nah, seperti itu. Jadi ya berdasarkan kasus, berdasarkan pada saat itu. Nah, kemudian pengambilan sampel dan pengumpulan datanya itu ya jelas ya, kalau kualitatif itu hanya observasi, banyak rekaman audio ataupun video, dan juga interaksi sosial. Nah, hasilnya adalah nanti lebih ke penjelasan dari sudut pandang peneliti, kemudian apakah ada pengidentifikasian tema tertentu di sana nanti, dan juga penjelasan secara struktural dari temuan yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya etnografi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan karakteristik suatu budaya tertentu. Nah, budaya itu nggak cuma budaya itu adalah satu kesepakatan seperti tradisi ya, kesepakatan dari masyarakat yang itu sudah dijalankan lama. Nah, itu bisa membentuk suatu budaya. Nah, budaya ini bisa berkembang, artinya ada budaya yang baru, ada budaya yang lama, karena kesepakatan itu kan selalu akan terjalin secara terus-menerus ya. Nah, itu akan menjadi budaya yang baru. Nah, metode itu kita bisa mengidentifikasi budaya ataupun variabel untuk studi dan juga tinjauan literatur. Kemudian di data itu dikumpulkan, masuk ke dalam situs budaya itu. Kemudian kita berbaur dengan masyarakat sekitar, memperoleh informan, mengumpulkan data lewat observasi langsung, ketemu, dan juga ikut dalam aktivitasnya, dan interaksi secara langsung. Jadi penelitian kualitatif itu unik ya, karena peneliti seperti tidak sedang meneliti. Itu seharusnya, karena kita harus berbaur, kita memposisikan ya seperti teman atau ya kawan dan sebagainya. Jadi ngobrol santai, nggak seperti wawancara. Jadi ya ngobrol santai aja lah. Analisisnya adalah mendeskripsikan karakteristik budaya. Hasilnya adalah jelas, deskripsi budaya. Nah,
Contoh di pendidikan matematika itu adalah etnomatematika. Etnomatematika itu adalah salah satu etnografi, mengeksplor budaya dan juga nanti menemukan konsep matematika yang ada di sana. Ya. Mungkin ada yang tahu perbedaan etnomatematika, kemudian pendidikan matematika realistik dan matematika kontekstual. Apa sih yang membedakan ketiganya? Iya, mungkin ke depan. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam tentang kasus yang dihadapi, baik itu secara individu, sekelompok orang, ataupun komunitas, atau bahkan suatu lembaga. Harus ada kasus ya. Kasus itu bisa kecil, bisa besar. Nah, kalau yang kasus yang besar mungkin itu nanti masuk ke fenomenologi. Kemudian metodenya yang digunakan adalah pengamatan secara langsung dan juga interaksi terhadap subjek. Dalam studi kasus ini analisisnya adalah menggunakan pengalaman secara langsung tadi ya, jadi sintetis pengalaman. Hasilnya adalah deskripsi mendalam mengenai apa yang dialami. Nah, kemudian historis. Historis ini adalah sejarah. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan memeriksa peristiwa di masa lalu dan dipakai untuk mengantisipasi potensi di masa mendatang. Saya ambil contoh, virus corona ini konon di beberapa penelitian itu sudah pernah ada sebelumnya. Ada flu Spanyol waktu perang dunia. Kemudian di sana ada sampai tenggang waktu 2 tahun untuk mengantisipasinya. Dan sekarang di virus COVID, para peneliti juga memprediksi butuh sekitar 1-2 tahun untuk sampai nanti virusnya itu hilang. Atau kalaupun nggak hilang, manusia sudah mempunyai antibodi yang kuat untuk menangkal virus COVID itu. Nah, ini adalah kita flashback ke masa lalu dan untuk mengantisipasi potensi di masa depan. Atau bahkan kalau Anda ingat gempa Bantul, nah, ataupun Gunung Merapi yang tahun 2010 itu, nah, ada kejadian-kejadian kayak gitu, kemudian ada bentuk antisipasi di masa depan. Itu adalah sejarah. Jadi kalau di Gunung Merapi itu kan lebih banyak ke polanya ya. Oh, jadi mungkin berapa tahunan, berapa kali fasenya dan sebagainya. Kemudian metodenya memilih topik dari kajian literatur, kemudian ada pertanyaan penelitian. Nah, di sini harus datanya itu valid. Nah, dari sumber datanya itu agak berbeda karena ini adalah dari arsip. Arsip itu dari arsip negara bisa, arsip pribadi bisa, arsip ya banyak. Tergantung nanti Anda meneliti di bagian mana. Kemudian juga dokumen-dokumen yang mendukung. Nah, yang perlu diketahui bahwa setiap arsip itu belum tentu valid, sehingga kita harus punya informan yang paham dan kuat. Nah, untuk memilih informan itu juga susah, apalagi kalau misalkan peristiwa di masa lalu itu sudah sangat lama sekali, menjadi hal yang sulit. Analisis sintetis dari semua data, kemudian mungkin kalau dari dokumen yang telah ada, yang telah dikumpulkan, ada dokumen loh, yang ini A kok yang ini min A, nah ini gimana ini? Ya makanya ada triangulasi tadi, ada suatu metode agar menguji apakah yang valid ini yang mana. Oleh karena itu mendatangkan informan yang dipercaya dengan kualifikasi tertentu.
Nah, kemudian hasilnya adalah suatu biografi, suatu kronologi, ataupun ya makalah permasalahan tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah grounded theory. Nah, grounded theory ini adalah temuan teori yang baru. Jadi outputnya adalah harus punya teori yang baru, bisa memverifikasi teori yang sudah ada, atau bahkan ya memang benar-benar teorinya baru. Seperti ini tujuannya adalah pengembangan teori, bisa memverifikasi atau juga melakukan kritik terhadap teori, dan nanti Anda mempunyai saran ini loh yang lebih bagus seperti ini dari kajian tentunya. Kemudian metode yang digunakan adalah metodenya pengumpulan data, wawancara, observasi, review catatan, dan juga kombinasi ke seluruh cara tadi. Analisisnya pembentukan konsep, kemudian pengembangan konsep, direduksi juga harusnya. Kemudian kajian literaturnya secara selektif tetapi banyak. Ya, bagaimana kita bisa membentuk suatu teori ataupun memverifikasi suatu teori atau mengkritisi suatu teori tanpa kita mengkaji literatur yang banyak dan juga mendalam, tentu nggak bisa. Dan ketika pemilihan subjek itu juga harus selektif, nggak bisa asal-asalan. Jadi dalam pengambilan subjek itu harus memperhatikan banyak hal. Bagaimana jika misalkan dalam satu kelas itu nggak ada subjek yang dipilih, bagaimana kalau indikator yang kita tetapkan nggak bisa muncul di setiap subjek dan sebagainya. Itu kita harus punya skenario A, B, C, D untuk mengantisipasi kejadian banyak. Nah, kemudian analisisnya bisa kita gunakan modifikasi konsep dan juga integrasi. Hasilnya adalah teori yang didukung oleh contoh dari data. Sebagai contoh, saya meneliti mengenai interferensi. Secara umum, yang telah diteliti sebelumnya, interferensi itu muncul ketika proses pemanggilan kembali informasi dari long term memory ke short term memory. Itu adalah teori pemrosesan informasi. Tetapi saya menduga, dalam penelitian saya, disertasi saya menduga bahwa proses interferensi itu terjadi memang pada saat recall, tetapi ketika memahami, ketika menyimpan, jangan-jangan ada yang salah. Jadi harusnya menyimpan di locker A, justru disimpan di locker B. Ketika dipanggil, ya memang manggilnya benar, tetapi barangnya salah. Nah, itu dugaan saya, sehingga saya perlu menggunakan teori yang lain, yaitu teori konstruksi. Salah satunya adalah teori APOS. Karena di sana lebih dijelaskan secara rigid dari aksi, kemudian diinteriorisasi. Di sana ada prosesnya, ada reversalnya, dikoordinasi di sana. Kalau di teori pemrosesan informasi adalah di short term memory. Nah, kemudian baru dienkapsulasi kalau memang dia sudah menjadi suatu formula tertentu. Oke ya, itu adalah salah satu wujud dari grounded theory. Nah, ini dari banyak hal ini ada contoh beberapa penelitian mengenai jenis penelitian kualitatif. Ya, ini adalah penelitian kualitatif. Ini juga penelitian kualitatif. Nah, kualitatif, ya banyak sekali ya penelitian kualitatif. Memang kendala di penelitian kualitatif itu adalah bagaimana cara menginterpretasi dari data yang diperoleh. Sebelum menginterpretasi, bahkan ketika mengambil data, itu juga susah. Karena ya kita harus pandai berbaur dengan
subjek, kita harus bisa PDKT dengan baik. Jadi Anda ketika menyukai seseorang itu bagaimana cara untuk mendekati kepada si doi agar doi itu nggak gimana ya, nggak terkesan ih lu ngapain deket-deket sama gue gitu, kayak gitu. Jadi biar nyaman ketika wawancara itu bisa keluar semua apa yang dipikirkan. Jadi nggak seperti ada intervensi yang ih saya diwawancarai. Nah, jadi ya seperti orang biasa aja yang kita ngobrol sama sahabat ini ya, flow. Oke, seperti itu pembicaraan pada kesempatan kali ini tentang jenis pendidikan kualitatif. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya ini dan di channel saya Irfan Media. Kunjungi juga website saya di irfan.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.